Aku bekerja di desa Bunian selama 4 tahun. Tanpa sadar, ini yang sebenarnya terjadi. Langit sore di pelabuhan itu terasa berat. Ombak memukul perahu-perahu kecil yang terikat, seolah memberi tanda bahwa perjalanan panjang akan segera dimulai. Arman berdiri dengan ransel lusuh di punggungnya, menatap jauh ke arah perairan. Hatinya penuh harapan, meski juga diliputi keraguan. Ia hanya ingin mencari nafkah halal, pekerjaan apa saja yang bisa menghidupinya. Seorang teman lama menghampirinya dengan suara lirih. Katanya, ada pekerjaan di perkebunan sawit di pedalaman Kalimantan. Gajinya lumayan, cukup untuk mengirim uang pulang ke kampung. Tanpa banyak berpikir, Arman mengangguk. Ia percaya pada kata-kata sederhana itu, seolah nasib baik akhirnya memihaknya. Malam itu juga, ia ikut rombongan yang menuju pedalaman. Truk bak terbuka menunggu, dan suara mesin tuanya meraung memecah kesunyian. Jalan tanah yang mereka lewati terasa licin oleh hujan yang baru saja reda. Roda berputar di lumpur, kadang membuat badan kendaraan berguncang hebat. Hutan yang mereka masuki tampak tak berujung. Pohon-pohon besar menjulang menutup pandangan langit, sementara kabut tipis menari di antara batang-batang tinggi. Di beberapa titik, mereka harus melewati sungai lebar dengan jembatan kayu rapuh yang berderit setiap kali truk melintas. Semakin jauh mereka masuk, sinyal ponsel menghilang. Namun Arman tidak peduli. Yang penting ia sampai tujuan dan mendapat pekerjaan. Hari kedua perjalanan, tubuhnya terasa letih. Namun semangat di hatinya tetap menyala. Hingga akhirnya, truk berhenti di sebuah kamp kecil. Bangunan reot dari kayu tampak berdiri seadanya. Dari kejauhan, seorang pria tua menyambut mereka. Pandangannya tajam, senyumnya samar, dan kalimatnya aneh. Kalian kerja di sini sementara, tapi nanti ada yang mau ambil kamu. Bisikan itu ditujukan langsung pada Arman. Arman hanya terdiam, tidak mengerti maksudnya. Ia menelan ludah, menahan pertanyaan yang berputar di kepalanya. Malam itu ia tidur di barak sederhana bersama para pekerja lain. Lelah perjalanan membuatnya terlelap cepat. Namun dalam hati kecilnya, kalimat pria tua tadi terus terngiang. Sebuah awal yang tampak biasa. Namun tanpa ia sadari, langkah kecil itu baru saja menuntunnya menuju dunia yang sama sekali bukan milik manusia. Fajar belum benar-benar menyingsing ketika suara mesin motor membangunkan Arman. Suaranya kencang, semakin lama semakin dekat. Dari balik jendela barak, ia melihat dua pria datang. Mereka berpakaian rapi, tidak seperti para pekerja di kamp. Rambut mereka tersisir rapi, sepatu mereka bersih. Wajahnya tenang seakan baru keluar dari kota. Salah seorang di antara mereka menatap langsung ke arah Arman. Senyumnya ramah, namun ada sesuatu yang sulit dijelaskan dari sorot matanya. Kamu Arman, kan? Ikut kami. Ada pekerjaan yang lebih bagus untukmu. Arman ragu sejenak. Namun nada suara pria itu begitu meyakinkan. Tanpa banyak bertanya, ia mengangguk. Ia hanya berpikir, mungkin ini kesempatan yang lebih baik. Tanpa berpamitan pada pekerja lain, Arman naik ke boncengan motor. Perjalanan kembali dimulai. Motor itu melaju cepat menembus jalan setapak. Semakin jauh mereka masuk, hutan semakin lebat. Matahari sudah terbit. Namun hawa justru semakin dingin menusuk kulit. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, menutup pandangan. Arman mencoba memperhatikan sekeliling. Tidak ada tanda-tanda permukiman. Tidak ada ladang, tidak ada rumah. Hanya pepohonan besar yang berdiri rapat. Suara burung pun jarang terdengar. Waktu berjalan begitu lambat, hingga akhirnya, di balik kabut tebal, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Di hadapannya berdiri sebuah kampung rapi dengan rumah panggung yang berjajar indah. Jalannya bersih, teratur, tidak ada lumpur ataupun sampah. Semua tampak asing sekaligus menenangkan. Arman terpaku, matanya berkeliling penuh rasa tak percaya. Ini kampung apa? Suaranya pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. Salah satu pria hanya tersenyum. Kamu akan betah di sini. Arman dibawa ke sebuah rumah besar di tengah kampung.
Bangunannya berbeda, lebih megah dari rumah lain. Di dalamnya duduk seorang pria paruh baya. Pakaian yang ia kenakan rapi, wajahnya teduh, dan sorot matanya penuh wibawa. Ia menyambut Arman dengan suara tenang. "Selamat datang, Arman. Kami dengar kamu rajin bekerja. Kami butuh orang seperti kamu." Arman menunduk hormat, meski dadanya berdebar. Ada sesuatu yang membuatnya merasa kecil di hadapan pria itu. Tanpa banyak bicara, ia menerima tawaran pekerjaan yang diberikan. Tugasnya sederhana, hanya mengurus kebun dan beberapa hewan. Hari itu juga ia dipindahkan ke rumah panggung yang sudah disiapkan. Ia mendapat tempat tidur yang layak, makanan berlimpah, bahkan pakaian baru. Semua terasa begitu berbeda dari bayangan kerasnya bekerja di kebun sawit. Namun malam pertama di desa itu, Arman mulai merasakan sesuatu yang tak biasa. Angin yang bertiup di antara celah-celah papan rumah membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dinginnya bukan dingin malam biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang mengalir bersama udara itu. Arman menarik selimut tipisnya. Matanya terpejam, tetapi perasaan aneh itu terus menghantui. Ia belum tahu, malam-malam berikutnya akan jauh lebih menyeramkan. Malam kedua Arman di kampung itu terasa berbeda. Udara semakin dingin, kabut turun menutup pekarangan, dan suara binatang malam yang biasa menemani tidur justru menghilang. Heningnya terlalu pekat, membuat detak jantung sendiri terdengar jelas. Arman mencoba memejamkan mata, namun tiba-tiba telinganya menangkap sesuatu. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara gamelan. Dentingan yang teratur, halus, namun semakin lama semakin jelas. Padahal tidak ada satupun yang menyebutkan ada pergelaran musik di desa itu. Ia bangun dari tempat tidur, berjalan pelan menuju jendela. Matanya menatap keluar, dan bulu kuduknya langsung berdiri. Di bawah sinar rembulan yang terhalang kabut, ia melihat bayangan seperti menari. Gerakannya anggun, berputar, namun tubuhnya seakan tidak menyentuh tanah. Arman mundur selangkah, menahan napas. Bayangan itu tidak punya wujud jelas, hanya gelap samar dengan kain panjang berayun. Suara gamelan semakin lirih, seperti memanggil. Belum sempat ia menutup jendela, terdengar suara langkah pelan di luar rumah panggungnya. Berirama, mendekat, lalu berhenti tepat di bawah lantai kayu. Arman menahan diri, tubuhnya kaku. Ia berusaha menenangkan hati dengan doa pelan, menyebut nama Allah dalam hati. Namun suara itu tidak berhenti, malah semakin jelas seolah ada yang berjalan mengelilingi rumah. Arman kembali ke tempat tidur, menarik selimut sampai menutup kepala. Namun suara itu terus ada. Sesekali, ia mendengar bisikan samar, seperti suara perempuan memanggil namanya. Suara itu begitu lembut, seolah berasal dari dalam pikirannya sendiri. "Arman!" Tubuhnya bergetar. Ia membuka mata, dan tepat di hadapannya, di cermin kecil yang tergantung di dinding, ada bayangan wajah seorang wanita. Cantik, namun matanya hitam pekat, tanpa cahaya. Senyumnya tipis, menakutkan sekaligus memikat. Arman terlonjak, menutup matanya rapat-rapat. Saat ia membuka kembali, bayangan itu sudah menghilang. Namun gamelan masih terdengar samar di luar sana. Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia hanya duduk memeluk lutut di sudut kamar, menunggu pagi datang. Dalam hatinya, ia mulai yakin bahwa kampung itu menyimpan rahasia yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Hari-hari berikutnya di kampung itu berjalan aneh. Setiap pagi, Arman bangun dengan keadaan segar seolah tubuhnya tidak pernah letih. Ia mengerjakan pekerjaan ringan, memberi makan hewan, membersihkan halaman, atau membantu warga lain. Semua terasa terlalu mudah, terlalu nyaman. Namun, ada sesuatu yang membuat hatinya resah. Arman mulai memperhatikan, orang-orang di desa itu tidak pernah berubah. Wajah mereka sama dari hari pertama ia datang. Tidak ada keriput yang bertambah pada orang tua. Tidak ada anak kecil yang bertambah tinggi. Seolah waktu berhenti berjalan. Ia mencoba bertanya pada seorang bapak yang sedang duduk di beranda. "Pak, anak-anak di sini tidak sekolah ya?"
Kenapa dari kemarin mereka bermain terus? Pria itu hanya tersenyum samar, tidak menjawab. Senyumnya kaku. Lalu ia beranjak pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Sore itu, Arman duduk di tepi sungai kecil yang membelah desa. Airnya jernih, memantulkan bayangan wajahnya. Ia menatap lama ke permukaan air, hingga bulu kuduknya meremang. Bayangan itu tersenyum, padahal bibirnya sendiri tidak bergerak. Arman mundur, napasnya tersengal. Ia coba berkumur, membasuh wajah. Namun saat menatap kembali, bayangan itu tetap menyeringai. Matanya memancarkan cahaya samar. Malamnya, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seakan dimainkan tepat di halaman rumahnya. Bayangan menari kembali muncul, lebih banyak, berputar, melayang di tengah kabut. Arman mulai menyadari, ia bukan sekadar berada di kampung terpencil. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan ia sedang menjadi bagiannya. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kembali terdengar. Kali ini dari arah pintu. Ketukan perlahan terdengar. 3 kali, teratur. Arman menatap pintu kayu itu dengan jantung berdegup kencang. Ia tidak bergerak, tidak menjawab. Lalu suara perempuan itu terdengar lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Arman, ikutlah aku. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu yang ingin menyeretnya keluar rumah. Dan malam itu, ia tahu, waktu di kampung itu tidak berjalan seperti dunia manusia. Malam ketiga, Arman tidak tahan lagi. Ia memutuskan mengikuti suara gamelan yang terus-menerus memanggilnya. Suara itu begitu merdu, seperti janji yang tak bisa ditolak. Ia keluar dari rumah panggungnya, menembus kabut yang menggantung pekat di jalanan desa. Langkahnya membawanya ke sebuah bangunan besar di ujung desa. Sebuah pendopo berdiri megah, dengan tiang-tiang kayu yang tinggi dan ukiran indah yang tampak berkilau di terpa cahaya bulan. Di dalamnya, lampu minyak menyala redup, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Arman berdiri terpaku. Di tengah pendopo, tampak sekelompok penari wanita bergerak dengan anggun. Kain panjang mereka berkilau, gerakan tangannya gemulai, wajahnya cantik namun samar, seperti kabur tertutup asap tipis. Setiap langkah diiringi suara gamelan yang semakin dalam menusuk hati. Salah satu penari mendekat. Wajahnya tampak jelas di mata Arman. Kulitnya pucat bercahaya. Matanya indah namun tidak seperti manusia. Senyumnya lembut, membuat dada Arman bergetar. Tanpa sadar ia melangkah maju, seakan ada daya yang menariknya untuk bergabung dalam lingkaran tarian itu. Namun sebelum ia terlalu jauh, sebuah suara berat memanggilnya. Sejak kamu melihat ini, kamu tidak akan bisa kembali. Arman menoleh. Di sudut pendopo, seorang pria tua duduk dengan tongkat di tangannya. Rambutnya putih panjang, wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam menembus. Ia menatap Arman dengan iba, seolah tahu apa yang akan terjadi. Arman berusaha bicara, tapi lidahnya keluh. Suara gamelan semakin keras. Tubuhnya bergetar hebat. Jantungnya berdegup tak karuan. Para penari berputar lebih cepat. Kain panjang mereka membentuk pusaran kabut, menutup pandangan. Dalam pusaran itu, Arman merasa tubuhnya ditarik masuk ke dalam lingkaran. Ia ingin menolak, tapi kakinya justru melangkah sendiri. Hatinya dicekam rasa takut, sekaligus rasa kagum yang aneh. Dan malam itu, ia sadar, satu langkah saja sudah cukup untuk mengikat dirinya pada dunia yang bukan lagi milik manusia. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa Arman tahu sudah berapa lama ia tinggal di kampung itu. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi yang tak pernah berakhir. Setiap malam suara gamelan bergema. Setiap hari wajah orang-orang tetap sama, tidak pernah berubah. Semakin lama, Arman tidak hanya mendengar suara gamelan, tetapi juga merasakannya berdentum di dalam dadanya. Alunan itu menjerat pikirannya, membuatnya terus teringat pada tarian di pendopo. Seakan-akan jiwanya dipanggil untuk kembali. Hingga suatu malam, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Seluruh desa diterangi cahaya lampu minyak dan obor.
Warga berkumpul di lapangan luas, mengenakan pakaian indah yang belum pernah Arman lihat sebelumnya. Warna kain berkilau seperti emas, perak, dan permata. Di tengah lapangan berdiri sebuah singgasana besar berlapis emas. Ukirannya rumit, bercahaya seolah memantulkan sinar dari dunia lain. Di atas singgasana itu duduk sosok berjubah putih dengan mahkota kecil di kepalanya. Wajahnya samar, namun auranya begitu kuat hingga Arman tak berani menatap lama. Pesta sudah dimulai. Bisik seorang pria di sampingnya. Entah sejak kapan pria itu berdiri di sana. Gamelan berbunyi lebih keras. Tabuhan kendang berpadu dengan suling yang lirih menusuk telinga. Penari-penari berwajah gaib kembali muncul, lebih banyak dari sebelumnya, membentuk lingkaran yang mengelilingi singgasana. Gerakan mereka cepat, indah, namun juga mengandung sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Arman terhanyut. Ia tidak sadar ketika tangannya ditarik oleh seseorang. Tiba-tiba ia sudah berada di dalam lingkaran, menari bersama mereka. Tubuhnya bergerak sendiri, meski hatinya ingin berhenti. Warga desa bersorak riang. Tepuk tangan mereka berpadu dengan suara gamelan yang menggetarkan tanah. Cahaya obor berpendar liar, menambah suasana tak nyata. Di tengah keramaian itu, Arman merasa kepalanya berputar. Senyum penari di sampingnya tampak semakin aneh. Mata mereka bersinar, wajahnya kabur berubah-ubah. Ia mencoba mundur, namun semakin ia berusaha keluar, semakin kuat tarikan yang menahannya di dalam. Dan dari singgasana emas itu, sosok berjubah putih menatapnya tajam. Pandangan yang dingin, namun seolah sudah menandai Arman sebagai miliknya. Malam pesta itu, Arman tahu hidupnya tak lagi sama. Ia bukan lagi tamu. Ia mulai menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Malam pesta belum benar-benar usai ketika suara gamelan mendadak berubah. Tabuhannya menjadi berat, lambat, namun penuh wibawa. Semua penari berhenti serentak, lalu menunduk ke arah singgasana emas. Dari sana, sosok berjubah putih mengangkat tangannya. Warga desa seketika hening. Hanya suara angin malam dan nyala obor yang berderak. Dua pria berjubah hitam muncul dari balik kabut, berjalan mendekat ke arah Arman. Gerakan mereka tenang, wajahnya tak terlihat jelas. Tanpa sepatah kata pun, mereka menggiring Arman ke tengah panggung. Langkah Arman berat, seolah ada kekuatan yang menahan sekaligus memaksanya maju. Dadanya berdebar hebat, keringat dingin membasahi pelipis. Ia ingin lari, tapi kakinya tak mau mendengar perintah. Di tengah panggung, ia disambut seorang lelaki tua yang mengenakan sorban hitam. Tangannya menggenggam mangkuk berisi bunga 7 rupa. Lelaki itu menatap tajam, lalu menaburkan bunga ke atas kepala Arman sambil melafalkan kalimat asing yang tak ia mengerti. Tubuh Arman mendadak panas. Dadanya seperti terbakar, kulitnya gatal, matanya perih. Ia terhuyung, memegangi wajahnya. Dari dalam dirinya, ada sesuatu yang ingin keluar. Sorak warga desa menggema. Mereka menepuk tangan, berteriak riang, seolah sedang merayakan kelahiran baru. Arman menjerit tanpa suara. Matanya memanas, lalu cahaya hijau menyembur dari bola matanya. Kulit di lengannya mulai berubah. Muncul sisik tipis berkilau di bawah cahaya obor. Nafasnya berat. Jantungnya berdentum seiring tabuhan kendang. Lelaki tua itu tersenyum lebar. Mulai malam ini, kamu bukan lagi manusia biasa. Arman terengah. Tubuhnya bergetar hebat. Ingatan tentang kampung halaman, tentang keluarga, perlahan memudar. Suara gamelan makin kencang, memenuhi telinga, menenggelamkan pikirannya. Ia merasa setengah dirinya ditelan oleh sesuatu yang tak bisa ia lawan. Sorak-sorai masih bergema ketika Arman terduduk di tengah panggung. Tubuhnya gemetar. Keringat dingin bercampur dengan panas yang membakar dari dalam. Cahaya hijau di matanya berpendar, menyilaukan dalam gelapnya malam. Warga desa menatapnya penuh kekaguman, seolah menyaksikan kelahiran seorang raja baru. Seorang pria berjubah hitam mendekat. Tangannya terulur menyentuh bahu Arman. Sentuhan itu membuat tubuhnya bergetar keras. Suara dalam bahasa asing terdengar lirih, namun maknanya menancap dalam pikirannya tanpa ia pahami.
Seakan suara itu langsung berbicara pada jiwanya. Sekarang kamu milik kami. Arman ingin menolak, bibirnya terbuka, tapi tidak ada kata yang bisa keluar. Ingatan tentang siapa dirinya mulai kabur. Wajah ibu, suara ayah, tawa masa kecil, semua perlahan menghilang seperti kabut yang tersapu angin. Malam itu ia merasa asing pada dirinya sendiri. Ia menatap tangannya. Kulitnya memantulkan cahaya hijau samar. Sisik tipis mulai merayap naik ke lengan. Nafasnya terengah. Namun tubuhnya justru terasa lebih kuat dari sebelumnya. Di sekelilingnya, para penari kembali bergerak. Kali ini dengan langkah lebih lambat dan berat. Seperti menyambut seorang anggota baru. Gamelan berubah ritme. Mengalun dalam nada penuh wibawa. Arman memegang kepalanya. Berusaha keras untuk mengingat dunia lamanya. Tapi semakin ia mencoba, semakin hilang semua itu. Hanya ada suara gamelan, sorak-sorai, dan tatapan dingin para makhluk yang mengelilinginya. Dalam hatinya, ia mulai takut, bukan lagi pada desa itu, tapi pada dirinya sendiri. Takut bahwa ia benar-benar akan melupakan segalanya. Takut bahwa ia akan menjadi sama seperti mereka, hidup tanpa waktu, tanpa usia, tanpa kembali. Malam itu, Arman sadar, ia sudah melangkah terlalu jauh. Sejak malam ritual itu, hari-hari Arman berjalan aneh. Ia tidak lagi merasakan lapar atau lelah. Namun yang paling mengerikan, ingatannya tentang dunia lama semakin kabur. Nama kampung halamannya terasa asing. Wajah keluarganya sulit diingat, seperti hanya bayangan jauh yang memudar perlahan. Suara gamelan kini selalu terdengar. Bahkan ketika tidak ada yang menabuhnya. Kadang terdengar lirih di telinga, kadang mengalun keras di dalam kepalanya. Malam-malamnya penuh dengan bisikan gaib. Suara wanita yang terus memanggil namanya. Sampai akhirnya, Arman tidak tahan lagi. Ia memutuskan lari. Malam itu, saat kabut turun paling pekat, ia berlari menembus jalan desa. Nafasnya terengah, kakinya berlari tanpa arah. Namun betapapun jauh ia berlari, ia selalu kembali ke tempat semula. Jalan yang dilaluinya seakan melingkar tanpa ujung. Hingga ia menemukan sesuatu. Di tengah hutan, berdiri sebuah gapura batu hitam. Tingginya menjulang, dihiasi ukiran tua yang berpendar samar. Di balik gapura itu, tampak jalan bercahaya membentang lurus, seakan menjadi pintu keluar dari desa gaib tersebut. Arman mendekat dengan harapan besar. Namun ketika kakinya hampir melangkah masuk, dari balik kabut muncul sosok tinggi berjubah gelap. Matanya merah menyala, tubuhnya besar, wajahnya samar tak berbentuk. Makhluk itu berdiri tepat di hadapan gapura, menghalangi jalan. Arman mundur selangkah, napasnya tersengal. Ia mencoba mencari jalan lain, berlari ke arah berbeda. Tapi entah bagaimana ia selalu kembali ke gapura itu. Seolah-olah hutan itu menjeratnya dalam lingkaran tanpa akhir. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, bukan hanya terjebak di desa itu, tapi juga dalam waktu yang berputar, memaksanya kembali ke tempat yang sama. Dan setiap kali ia mencoba melangkah menuju cahaya, sosok penjaga itu selalu menunggunya. Arman berlari, terengah, terus mencoba mencari jalan keluar. Hutan seperti berubah bentuk, pepohonan berputar, tanah di bawah kakinya seakan hidup. Setiap kali ia mendekati gapura bercahaya, sosok penjaga gaib itu selalu muncul, membuatnya kembali ketakutan dan terhempas mundur. Lelah, Arman akhirnya jatuh tersungkur di tanah. Dadanya sesak, matanya berkunang. Dalam keputusasaan, ia menutup mata sambil berdoa lirih, menyebut nama Allah berulang-ulang. Suara gamelan yang memenuhi kepalanya semakin keras, hingga akhirnya, semuanya mendadak hening. Saat ia membuka mata, dunia telah berubah. Ia tidak lagi berada di hutan berkabut. Di sekelilingnya hanya ada kebun sawit luas, suara mesin potong, dan para pekerja yang sibuk. Udara panas yang menampar wajahnya. Begitu nyata, begitu berbeda dari udara dingin kampung gaib. Seorang pekerja menepuk bahunya. Arman, kenapa bengong? Cepat bantu angkat ini. Arman berdiri dengan tubuh gemetar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya mimpi.
Namun ketika ia menoleh, bayangan wajahnya dibilah parang yang mengilap tersenyum sendiri. Senyum yang tidak ia lakukan. Jantungnya berdegup kencang. Ia sadar betul, meski tubuhnya kembali ke dunia nyata, sebagian dari dirinya sudah tertinggal di desa Bunian. Dan waktu di sana tidak pernah berjalan seperti di dunia manusia.